Prabu Harjuno Sosrobau, seri 234, Romo Bargowo. Suasana tintrim menyeliputi seluruh alun-alun. Romo Bargowo sungguh menjadikan sosok makhluk yang menakutkan. Betapa tidak, ratusan prajurit telah terluka. Bahkan ada 1-2 yang tewas. Puluhan kesatria pun tewas bersimbah darah tergeletak di alun-alun. Bahkan rombongan yang dari pertapan Dewosono pun membawa belasan jasad. Demikian pula yang terluka di luar kota Raja Kanyakawa. Semua akibat dari dendam Romo Bargowo seorang diri. Namun tiba-tiba datang lagi para kesatria dari kasatrian yang terlambat mendengar kabar tentang sesumbar Romo Bargowo. Para kesatria itu merasa telah matang berguru kepada beberapa resi. Mereka belum tahu sepak terjang dari Romo Bargowo yang telah jatuh ratusan korban. Walau mereka melihat korban yang bergelimpangan, namun mereka yakin akan mampu meringkus Romo Bargowo itu. Beberapa prajurit memang berusaha untuk mencegah para kesatria itu melawan Romo Bargowo. Namun setelah tahu bahwa Prabu Hihaya telah gugur di tangan Romo Bargowo, kemarahan para kesatria itu tak tertahankan. "Jangan halangi kami, akan aku bunuh anak itu," sesumbar seorang kesatria muda yang baru selesai berguru. Kini belasan kesatria menuju ke tengah alun-alun untuk melumpuhkan Romo Bargowo. Romo Bargowo merasa gembira karena tidak perlu mencari, buruannya telah mendatanginya. Romo Bargowo ingin melawan para kesatria yang datang itu dengan kapaknya. Kapak yang besar, jauh lebih besar dari kapak pada umumnya. Gandewo dan anak panah diletakkan begitu saja di rerumputan. Kini ia tidak terburu-buru untuk membunuh lawan-lawannya. Ia akan memberi tontonan kepada para prajurit di sekeliling alun-alun yang semakin banyak itu. Para ksatria merasa disepelekan. Bagaimana mungkin dengan sebuah kapak akan melawan berbagai macam senjata. Ada yang bersenjatakan tombak, trisulo, belati rangkap, dan yang paling banyak adalah bersenjatakan pedang. Namun mereka pun senang karena akan lebih mudah menundukkan lawannya itu. Para prajurit di tepian alun-alun diliputi ketegangan. Mereka sangat berharap para kesatria itu benar-benar bisa meringkus lawannya. Namun mereka juga was-was karena tahu sepak terjang Romo Bargowo sebelumnya. Kini para kesatria Wongso Hihaya itu telah mengelilingi Romo Bargowo dengan berbagai senjata. Dan mereka adalah para kesatria yang merasa telah tuntas berguru ilmu kanuragan dan Joyo Kawijayan. Mereka ingin membuktikan kesaktian mereka tiada tanding. Apalagi hanya melawan seorang Romo Bargowo. Hampir berbarengan, para kesatria itu menyerbu Romo Bargowo. Namun yang tidak diduga sama sekali terjadilah. Romo Bargowo tiba-tiba meloncat melewati di atas kepala para pengepungnya. Dan yang mendebarkan, sambil meloncat, Romo Bargowo menghantam beberapa buah senjata lawannya. Beberapa buah senjata pun terpental dari tangan pemegangnya. "Hei, jangan lari!" berteriak salah seorang kesatria. Namun jawabannya adalah luncuran sebuah pedang yang berhasil ditendang oleh Romo Bargowo. Sebuah pedang yang sebelumnya terlempar dari tangan pemegangnya. Yang terdengar adalah jerit pilu menyayat hati. Wow!
Darah pun muncrat dari lambung orang itu. Lambungnya tertancap pedang tembus ke gigir. Ia pun jatuh terjerembab yang menambah dalam lukanya. Tewas. Sejenak kawan-kawannya ternganga, seakan tak percaya dengan yang mereka saksikan. Namun yang sekejap itu membuat merinding siapapun. Betapa tidak, dalam sekejap 3 ayunan kapak telah membelah dada 3 orang kesatria. Para kesatria yang lain sampai tak mampu untuk berbuat sesuatu, karena begitu terkejut dan ternganga dengan yang mereka alami. Kejadian pun berulang. Kapak besar Romo Bargowo menebas para kesatria yang kebingungan itu. Tebasan Romo Bargowo semudah menebas pisang yang buahnya telah matang. Brus, 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 brus. Kembali alun-alun dibasahi darah segar para kesatria wangsa Hehaya bersambung. Dendam, dendam, dan dendam. Akibatnya adalah korban, korban, dan korban.